Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan sebuah program yang sudah kami buat, yang itu sistem informasi pengolahan data pembayaran angsuran customer pada PT Sunfy Property Indonesia. Nah, di sini adalah tampilan awalnya. Pertama-tama kita akan memasukkan username-nya. Ya, habis itu password. Jika sudah, kita login berhasil. Di sini ada beberapa form. Nah, di sini ada data rumah, data pemohon, pegawai, transaksi awal, transaksi bulanan, dan laporan. Pertama-tama kita akan masuk dulu ke form pegawai. Nah, di form pegawai ini adalah salah satu form untuk penginputan pegawai, yang mana juga agar dapat login ke program tersebut, program ini. Contoh, kita buat ID pegawai 004, namanya Alfi, nomor teleponnya username-nya kita buat Alfi. Habis itu kita simpan. Data berhasil disimpan. Di sini akan muncul. Jika ingin ada perubahan seperti ID pegawai, nama, nomor telepon, atau ingin mengganti username dan password, bisa. Tinggal kita ubah saja nanti di sini, atau mau dihapus juga bisa nanti di sini. Jika sudah, kita kembali. Habis itu kita akan masuk ke form data rumah. Di sini data rumah adalah data rumah yang akan kita input ke dalam program, yang akan dijual kepada pembeli atau customer. Contoh, kita akan buat pertama ID rumah. ID rumah adalah 006. Terus jenis propertinya perumahan, nama propertinya, lokasi, premium, harganya, unit, lokasinya, deskripsinya, statusnya siap untuk dijual kepada pembeli atau customer. Nah, habis itu kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, di sini. Ini dapat dilihat jika ingin diubah atau mau ditambahkan deskripsinya juga bisa, ada tombol ubah, atau mau dihapus juga bisa. Nah, terus kita kembali. Sekarang kita masuk ke form data pemohon. Pertama, input data pemohon adalah input data customer yang ingin membeli rumah di PT Sunfy Property kita. Contoh, kita akan buat daftarnya atau inputannya, nick. Misalkan nicknya 012, namanya Azmi, alamatnya di Timur, nomor HP-nya kita masukkan. Terus pekerjaannya. Di sini kita membutuhkan nomor NPWP, nomor kartu keluarga, dan surat nikah untuk keamanan. Data-data dirinya akan kita simpan di sini. Nomor NPWP contoh 0111, nomor kartu keluarga 0222, nomor surat nikah 0333. Jika sudah, kita akan simpan. Data berhasil disimpan. Nah, data ini juga bisa diubah atau dihapus
jika ada perubahan yang ingin diubah. Jika sudah, kita kembali. Nah, kita akan mulai memasuki ke from transaksi awal. Di transaksi awal ini ada beberapa option atau pilihan. Untuk pembayarannya ada pembayaran kredit, cash, atau booking fee, pembokingan awal untuk rumah yang akan dipesan dulu sebelum benar-benar dibeli. Kita akan masuk ke transaksi dulu. Pertama, data pemohon. Kita akan memilih data pemohon. Kita nggak usah input lagi karena kita hanya memilih saja. Di sini kita klik tombolnya. Nah, di sini kita memilih customer yang sudah kita input datanya, misalkan Ulul Azmi. Nah, terus data rumahnya kita pilih. Di sini ada statusnya. Jika statusnya siap, maka dia siap dijual. Jika statusnya dipesan atau sudah terjual, di sini akan muncul. Jadi sudah tidak bisa dibeli lagi oleh customer. Contoh ini kita perumahan Bekasi Premium. Di sini jika sudah, kita masuk ke jika customer ingin membayar dengan kredit, maka kita akan masuk ke pilihan kredit. Di sini ada tanggal bayar. Pertama kita pilih tanggal bayarnya, misal tanggal sekarang tanggal 5. Nah, booking fee ini adalah booking fee. Ini sudah otomatis diberikan sudah otomatis dihitung oleh program kita. Contoh, nah 200.000. Dana pertama awalnya sudah termasuk, juga sudah kita otomatis input. Terus lama cicilan tinggal dipilih. Di sini ada beberapa pilihan lama cicilan, ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Kita pilih yang 5 tahun. Nah, sini akan otomatis keluar cicilan per bulanannya berapa. Jika sudah, kita akan proses atau kita simpan data, udah simpan. Kita tunggu. Jika sudah diproses, maka akan muncul sebuah nota. Nah, nota ini akan kita berikan kepada customer dan juga kita simpan. Di sini terdapat keterangan ID pemesan, ID pelanggannya yang pembeli, tanggal cicilan yang dibayar, ID-nya atau perumahan yang sudah dibeli atau sedang diangsur kredit. Nah, di sini ada tanda tangannya pemohon dan juga penanggung jawab adminnya. Jika kita close, setelah itu jika customer ingin membayar via cash juga bisa, sama langkahnya. Pertama kita pilih dulu data pemohonnya, misalkan Suwaji, di data rumahnya. Nah, jika tadi sudah ada perumahan yang sudah diangsur atau sudah dibeli oleh customer, maka di status di sini akan muncul sedang diangsur. Jadi ini tidak bisa dipilih. Jadi kita pilih yang lain. Misalkan customer tertarik dengan yang Bekasi Premium yang unit 3, kita pilih. Jika sudah, kita masuk ke pilihan cash. Di sini ada juga tanggal bayar. Tanggal bayar dia kapan? Misalkan sekarang tanggal 5. Dibayarnya berapa? Otomatis. Kita masukkan penghitungannya 200.000, kembaliannya 0. Jika kurang jika lebih, duit yang diberikan bisa langsung muncul otomatis kembalian di sini. Sehabis itu kita proses, data berhasil simpan. Jika sudah, maka akan keluar juga nota seperti yang di kredit, ID pemesanannya, ID pelanggan, nama properti, status, tanggalnya, sudah dibayar, lunas. Nah, di sini juga ada tanda tangan pemohon dan penanggung jawab. Jika sudah, kita ke booking fee. Di sini booking fee adalah booking fee untuk seperti agar tidak
dibeli orang jadi perumahannya. Jadi sudah ada yang membayar gitu, sudah DP. Di sini gampang, jika ada yang ingin booking fee dulu, tinggal tanggal pembayarannya. Dia tanggal pembayarannya tanggal berapa? Misalkan tanggal 5 juga. Nah, di sini batas booking fee ini adalah batas booking fee jika tanggal pembayarannya dia booking tanggal 5, jika di tanggal batas booking ini dia tidak ada kepastian untuk mengangsur rumah atau membelinya, maka booking ini akan hangus, jadi tidak bisa di apa-apakan lagi. Nah, habis itu kita proses. Nah, jika sudah akan keluar juga nota bookingnya untuk diberikan kepada customer. Habis itu kita kembali, terus kita akan masuk ke transaksi bulanan. Nah, di transaksi bulanan ini adalah transaksi bulanan khusus customer yang pembeliannya dengan metode pencicilan atau angsuran. Nah, di sini tampilan inputan datanya. Contoh pertama, kita tidak usah mengetik lagi, kita hanya cari pemesanannya. Misalkan pemesanannya atas nama tadi Ulul Azmi, dia kredit. Nah, di sini akan muncul riwayat transaksi. Nah, karena banyak, kita akan mensortirnya dengan contoh ID pemesanannya, misalkan 0007, kita cari. Nah, di sini adalah pembayaran cicilan pertamanya. Nah, jika misalkan dia ingin membayar cicilan bulan pertama sudah, dia ingin membayar cicilan bulan kedua, berarti tinggal dipilih tadi, cari, muncul, dibayar, status lunas, tanggal bayarnya tanggal berapa, misalkan tanggal 6. Jika sudah pembayaran akan diproses, data berhasil disimpan. Nah, di data kredit ini transaksi lanjutannya akan muncul juga transaksi per bulanannya. Dia bayar tanggal berapa untuk bayaran rumah yang mana. Di sini juga ada tanda tangan juga. Nah, terus kita bisa lihat, kita cari lagi. Nah, di sini dia sudah membayar ke bulan kedua untuk pembayaran rumah tersebut. Di sini ada total 2 item. Bulan kedua dia sudah membayar. Nah, habis itu kita kembali. Kita sekarang akan memasuki ke form laporan. Di form laporan ini adalah form laporan untuk melihat data-data perumahan, data pegawai, data pemohon, dan untuk juga rekapan data juga bisa di sini optionnya. Di sini ada cetak transaksi, pilih data, mau pilih data transaksi kredit, misalkan dari tanggal 5 atau tanggal 6. Nah, jika ini adalah untuk pensortiran tanggalnya, dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Kalau di sini ada cetak data. Cetak data ini adalah cetak keseluruhan rekap transaksi. Misalkan kita ingin melihat seluruh transaksi, data transaksi yang sudah terdata di program ini, yang sudah di input. Misalkan kita coba dicetak. Nah, sini akan muncul data transaksinya semua yang sudah ditransaksi dari semua tanggal. Nah, di sini ada tanda tangan pemimpin mengetahui Abdillah Sani. Oke, kita close. Nah, di sini ada data pemohon. Di sini adalah untuk data pemohon keseluruhan. Ini data pemohon customer keseluruhan dari Suwaji, Lulasmi, di sini semuanya bisa dilihat. Terus di sini juga ada data rumah. Di sini adalah keseluruhan data rumah juga dari awal, deskripsinya semua. Terus di sini juga ada data pegawai, keseluruhan data rekapan data pegawai bisa juga dilihat. Jika ingin di print, tinggal langsung di print aja. Di sini disambungkan ke printer, langsung bisa di print. Nah, terus kita kembali. Sekian, terima kasih. Ini adalah simulasi program dari kami untuk PT Sampai Properti Indonesia. Sekiranya jika ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.